Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya memasang saklar tunggal di rumah. Saya akan contohkan pada sebuah kamar yang kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, mungkin kalau melihat komponen-komponen ini sudah tidak asing lagi ya. Kita tahu bersama di sini ada saklar tunggal, ada stop kontak, dan ada lampu yang dipasangkan di fitting. Nah, kurang lebih cara pengoperasiannya seperti ini teman-teman. Ketika saklarnya ditekan sehingga lampunya menyala dan membuat ruangannya menjadi terang. Nah, ketika saklarnya di off kan, maka lampu padam. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat rangkaian seperti ini ya, bagaimana caranya memasang instalasi saklar tunggal ini. Oke, saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Nah, tadi kita lihat ada TDOS atau kotak sambung, kemudian ada stop kontak dan saklar tunggal, ini tampak belakangnya. Kemudian ada fitting yang posisinya ada di tengah bagian atas. Oke, nanti di sini ada pipa ya. Pipa ini di dalam beton, kemudian ada pipa yang dari TDOS menuju ke fitting, dan ada pipa yang di bagian kiri ini yang dari sumbernya. Oke, jadi cara pemasangannya kita masukkan kabel-kabelnya dulu dari pipa ke TDOS sampai ke saklar dan fitting seperti ini. Oke, kita masukkan dua kabel masing-masing warna merah dan biru. Untuk warna kabel bebas ya, mau pakai merah biru atau merah hitam, yang pasti merahnya untuk fasa dan birunya ini untuk netral. Ini dari sumber ya, dari sumber listrik, dari MCB atau dari TDOS sebelumnya. Oke, kita putus di stop kontak, putuskan di stop kontak kurang lebih sejengkal. Lebih baik lebih daripada kurang, supaya sebentar gampang untuk penyambungannya. Kemudian kita masukkan 3 kabel dari TDOS menuju ke stop kontak dan saklar tunggal. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan lagi 2 kabel dari TDOS menuju ke fitting. Seperti ini. Nah, kabel-kabel ini berada di dalam pipa ya. Sengaja saya tunjukkan seperti ini supaya gampang untuk membaca jalur-jalur kabelnya. Oke, setelah semua kabelnya sudah dimasukkan dari TDOS menuju ke komponen-komponen ini, stop kontak, saklar tunggal, dan fitting. Selanjutnya kita tinggal menyambungkannya ke komponen-komponen tersebut. Jadi yang kabel warna merah kita sambung ke stop kontak di bagian kiri. Karena menurut Puil, fasa harus ada di bagian kiri. Kemudian untuk warna biru atau netral kita sambungkan di bagian kanan stop kontak seperti ini. Kemudian yang warna coklat, kabel warna coklat kita sambungkan di saklar tunggal bagian outputnya. Bisa di atas, bisa di bawah, bebas ya. Kemudian untuk warna kabel ini bebas ya, mau pakai warna merah, sebenarnya ini merah ya, karena biasanya kita beli kabel itu hanya 2 warna saja, merah dan hitam atau merah dan biru. Jadi saya gunakan warna yang berbeda agar supaya lebih gampang melihat jalurnya. Oke, nah kita lihat di bagian input saklar belum ada kabelnya. Ini seharusnya ambil sumber dari fasa. Daripada kita harus sambung di sini, akan membuat pemborosan kabel, dan lebih memudahkan kita sambung saja dari stop kontak, istilahnya di jumper ya, seperti ini. Oke, jadi di jumper dari stop kontak ke saklar. Jadi saklar ini ambil inputannya atau ambil sumber fasanya dari stop kontak. Oke, kita sambungkan di saklar seperti ini. Dan jika semua ini sudah tersambung, kemudian kita sambung lagi di bagian fitting. Nah, pastikan untuk jalur fasanya atau di sini warna coklat ya, kita sambung di fitting harus berada di posisi tengah, jangan di bagian ulir. Yang bagian netralnya
barulah disambung di bagian ulir, menghindari terjadinya sengatan listrik apabila kita mengganti lampu. Jika fasanya kena di ulir, bisa saja tangan kita menyentuh ulir bola lampu sehingga bisa membuat tangan kita kesetrum. Oke, setelah disambung di fitting, di TDOS kita sambung juga seperti ini. Oke, merah dengan merah, coklat dengan coklat, dan biru dengan biru. Nah, seperti inilah cara pemasangan saklar tunggal beserta stop kontak melayani satu buah lampu di kamar. Mudah kan teman-teman? Nah, saya yakin dan percaya ketika teman-teman melihat tutorial ini, teman-teman langsung bisa mempraktekannya dalam mengerjakan pemasangan instalasi di rumah teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bingung, bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, sekali lagi saya akan tunjukkan simulasinya. Jadi jangan lupa untuk sambungan-sambungan tadi diberikan isolasi ya, untuk menghindari terjadinya atau kabel-kabelnya saling bersentuhan atau saling berhubungan. Nanti bisa membuat korsleting atau hubung singkat arus listrik. Oke, jadi seperti ini ya untuk pemasangan instalasi saklar tunggalnya. Nah, sekali lagi, jika saklar ditekan maka lampu menyala dan ruangan menjadi terang. Jika saklar di off-kan, membuat lampu padam karena arus tidak mengalir lagi menuju lampu. Nah, kira-kira seperti itu dulu untuk video tutorial saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa beri dukungannya lewat like, komen, dan subscribe. Oke, demikian dulu video saya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.